waktu ini. Nanti soal yang ancaman pembunuhan. Tapi bolehlah sebelum saya ke Bung Refli, boleh cerita sedikit? 2010 pada saya 2 tahun jadi Kurwil Papua, saya memecat 60 orang anggota KPU di Papua pada tahun 2010 karena banyak kasus. Jadi di situ kejadian mungkin hari ini masih terjadi ya. Uang kemahalan. Jadi kalau orang mengangkut surat suara itu kan biasanya dari Jakarta dapat tambahan uang kemahalan itu. Itu dikorup semua ini. Berapa nilainya? Besar. Temuan inspektorat, oknum polisi, oknum tentara dapat bagian itu. Kalau total berapa semuanya itu? Di satu tempat itu Puluhan bisa sampai miliar? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Hanya satu kabupaten. Karena Satu dia kan kabupaten. bergerak pakai pesawat. Ke sana segala macam. Uang kemahalan itu dibagi-bagi. Ada juga karena kasus berpihak, kasus suara segala macam. Seingat saya waktu itu Dan itu dikorupsi 59. oleh berbagai KPU dan Itu temuan oknum. inspektorat KPU yang ke sana. Oke. Yang ke Papua, yang kemudian melihat praktek-praktek kotor itulah. Jadi uang negara itu hilang semua, tidak digunakan. Belum 60 lagi, anggota KPU dipecat. akhirnya waktu itu kita usulkan dipecat dan memang kemudian berganti, banyak yang berganti. Nah itu, gara-gara itu kemudian marahlah mereka gitu. Marahlah mereka, dikejar saya ke sana kemarin sampai pakai panah itu. Saya langsung di-exit dari Bandara Sentani keluar Papua. Begitu kita waktu itu berangkat ke Yahukimo, masih pada pesawat Papua cerita yang lain, bersama Kapolres tempat, naik pesawat yang isinya cuma 4 orang itu. Pesawat kita nggak bisa landing di bandara, pesawat kecil itu. Oh di bawah masanya sudah bawa tombak segala macam, nggak jadi kita balik lagi. Nah, ini banyak cerita menarik soal itu. Tapi jangan dulu biar yang lain dapat bagian bicara. Jadi saya mau tanya bahwa menjadi KPU itu pasti luar biasa. Bukan hanya soal Kalau kita suap, tapi bertanggung juga jawab, ancaman. maksud saya begini, kalau kita bertanggung jawab dengan tugas dan melindungi anak buah ada di depan, tidak cari aman, memang harus siap menerima resiko. Seperti di Bola Mongdo pakai helm polisi itu di batu berhamburan begitu. Pada waktu kita mau mengamankan KPU yang sudah mau digasak-gasak di situ sama massa begitu, kita ada di depan di panggung. Saya datang dari Jakarta untuk bereskan ini, Anda percaya? Tapi massa sudah marah kan ditimpukin sama batu kita. Untungnya kita dipakai pelindung. Tapi akhirnya mereka bisa. Kalau kemudian mau jadi pejabat, aman-aman saja. Mau di bawah, mau ribut, mau apa kita nggak mau tahu ya fine gitu. Tapi kalau kita bertanggung jawab, ada di depan untuk menyelesaikan persoalan itu dulu. Yang sekarang agak beda kan, agak lain bahasanya. Karena anaknya presiden ikut kontestasi. Akankah ada perbedaan atau sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Sekarang aja memang sudah beda banget dan suasana kebatinannya pemilu ini hari. Karena karena kekuasaan ikut bermain dalam proses pemilu sekarang ini. Diakui atau tidak. Begitu kan suasana kebatinan itu sangat terjadi. Terutama kalau kita mau jujur, saya pribadi kalau mau jujur kan triggernya di 90 itu sebetulnya. Putusan 90 MK? Iya. Itu sebetulnya katakanlah lokomotif ledakan awalnya dari sana yang kemudian membuat semua jadi ikut terbakar. Kalau tidak ada proses itu, apa yang terjadi dengan 90 itu? Tidak hanya di luar kebakaran kok. Kompornya sendiri meledak ya. Kalau kita bilang Mahkamah Konstitusi kompornya sendiri juga meledak loh. Ribut di dalam, akhirnya kita juga ikut kena cipratan api dari kompor yang meledak itu semua. Yang akhirnya mohon maaf, kawan-kawan saya di Imam Bonjol ini dalam tanda kutip sekarang kan sebetulnya korban gitu juga. KPU ini? Oh iya. Korban? Salah satunya korban, karena regulasi yang kacau ini kemudian, mereka kan dihadapkan pada risiko-risiko yang hanya apakah karena tekanan segala macam serba salah. Coba tidak ada dinamika. Kenapa Anda katakan korban? Kan kalau seandainya mereka seperti Anda, kacamata kuda, jalankan, nggak ada masalah. Saya balik. Kalau tidak ada kompor meledak di 90, apa mereka akan ikut kena api? Enggak toh. Nah, saya mau mengatakan bahwa mereka juga bagian dari korban. Teman-teman saya sekarang yang mereka takut maksud Anda? Ketakutan? Tidak, maksud saya kalau ada kekhawatiran. Tidak, yang saya ingin katakan kalau tidak ada kasus itu, apakah mereka akan ribet? Tidak ribet toh. Karena tensi politiknya sangat tinggi. Tetapi begitu kasus ini kemudian pindah ke Imam Bonjol dan mereka kemudian harus jadi pemadam kebakaran, maka dinamika itu bergeser ke Imam Bonjol. Inilah pertanyaan saya, kenapa harus jadi pemadam kebakaran? Padahal kalau mereka melakukan sesuai dengan aturan kan bisa saja. Gesekan, apa yang membuat gesekan politiknya tinggi betul, Bung. Gesekan politik? Iya, tidak bisa ansih soal hukum ketika bicara urusan pemilu. Misalnya? Ya kalau kita bicara soal misalnya dinamika yang terjadi ada di dalam sekarang ini pasti kan kalkulasi politik juga ikut berhitung toh. Apakah risiko yang saya terima, apakah tekanan.
feeling saya dengan pengalaman saya selama ini, tekanan telepon segala macam yang luar biasa. Tekanan telepon ya, oleh pejabat, yang luar diakui biasa atau tidak. Oke, itu intuisi Anda ya? Intuisi saya. Oke. Kalau saya sih memang kalau cerita-cerita Pak Putu tadi menarik, dan itu pasti sesuatu yang terjadi mungkin dalam pengalaman Pak Putu, tapi tidak ada hubungannya dengan Pilpres sekarang ini. Tidak ada. Yang tadi cerita-cerita ketika jadi anggota KPU. Oh iya, itu belakangan. Urusan belakangan. Tapi tadi saya tanyakan pileg dan sebagainya. Apa yang membedakan? Tapi kalau dengan urusan yang tadi putusan MK 90 itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Karena pikirannya di debat itu gampang ini, anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga. Justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai sekarang baru narasi lagi berubah. Bagaimana caranya? Narasi apa yang kita pakai untuk bisa menang di MK? Masuklah narasi bansos, masuk lagi narasi putusan MK 90. Nanti ada lagi macam-macam yang bagaimana mungkin kalahnya jauh sekali. Kalau kalahnya kalah tipis, orang bisa berpikir. Tapi ini kalahnya terlalu jauh. Kira-kira jadi 2 kali lipat yang terdekat itu. 01 kan 24 dengan 58 kan lebih dari 2 kali lipat. Mungkin dengan maju ke MK pikirannya adalah kalau menang, artinya di balik putusan itu tidak mungkin. Atau kalau kita lihat ada beberapa goals yang akan dilakukan. Yang pertama kalau bisa diskualifikasi, batalkan pemilu ulang. Itu kira-kira call paling tinggi. Yang kedua agak sedikit lebih rendah, Gibran didiskualifikasi. Kemudian biarlah Pak Prabowo jadi presiden, nanti di MPR ada pemilihan wakil presiden oleh MPR. Ada yang lebih rendah lagi sedikit, pemilu dianggap harus diulang, tetapi dengan cara-cara tertentu, tidak ikut Pak Prabowo lagi, tidak ikut Gibran lagi, cuma berdua saja. Ini semua akal-akalan. Bagi saya, dan saya rasa sebagai besar publik, menganggap ini pemilu sudah selesai. Tapi bahwa mereka punya hak untuk menuntut di Mahkamah Konstitusi, hak. Silakan dilakukan haknya. Cuma kalau kita bicara tentang alasan-alasan yang digunakan, narasi yang digunakan untuk memenangkan pemilihan umum ini dengan cara melalui MK, wah ini bagi saya yaitu tadi mengkhianati
keinginan rakyat Indonesia untuk memilih presiden, dan mereka sudah memilih Prabowo Gibran, bukan yang lain, dan jauh sekali. Oh, ada juga, saya rasa ada kemungkinan yang paling rendah dari kemungkinan itu adalah goals, tujuan dalam ke MK ini adalah bagaimana caranya supaya pemilu 2 putaran. Tapi kalau pemilu 2 putaran, maka dia harus menurunkan suara Pak Prabowo Gibran menjadi 49,99. Mas Andi, mohon maaf, saya mau tanya. Jadi kalau sekarang Bung Refli, lalu kemudian tim 03 itu menggugat karena mereka merasa ada sesuatu, semua mereka itu hak. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap suara rakyat. Bukan tim 03 ya. Iya, bukan. Saya nggak menunjuk Anda. Saya nggak menunjuk 03. Kemarin saya bilang Bung Refli dan tim 03, tapi saya nggak menunjuk Anda. Itu hak mereka yang ingin melakukan gugatan. Tapi harus dengan bukti-bukti yang konkret. Di mana kecurangannya, berapa kecurangannya, sehingga bisa, misalnya mau membuatnya jadi 2 putaran. Ya oke lah, bukan menang langsung, bukan diskualifikasi, yang paling rendah bikin 2 putaran. Maka dia harus menurunkan suara Pak Prabowo 49,99. Kira-kira karena sekarang 48, sekian, kira-kira cari 9% lah. 9% dari 1,5 juta. 1% itu 1,5 juta pemilih. Jadi kira-kira 9% kalau 1,5 juta, 13-14%. 13-14 juta. Cari suara itu, masih turun. Nah, kalau dia punya bukti-bukti bahwa karena ada kecurangan di sini jumlahnya sekian mempengaruhi terhadap suara Pak Prabowo, maka diturunkan lagi sekian di sini, di provinsi ini sekian, di total bisa dapat sekitar 13-14 juta, bisa dapat 2 putaran. Itulah bukti-bukti yang perlu kita dengar. Dan menurut Anda itu mustahil. Tapi itu yang tidak kelihatan dalam gugatan Mahkamah Konstitusi ini. Yang dibicarakan tentang bansos, pork barrel politics, apalagi bicara tentang putusan MK 90. Kalau putusan MK, kalau memang dianggap itu tidak melanggar konstitusi, walaupun sudah dibuat putusan oleh Mahkamah Konstitusi kan, sudah dan KPU juga menjalankannya, sudah ya boikot pemilu pada waktu itu. Jangan mau ikut pemilu dong. Jangan kalau sudah ikut pemilu, kalau kalah lalu kena protes. Coba kalau dia menang. Entah 01, 03 menang waktu itu, dan Gibran tetap ikut, dan dia menang. Nggak ada protes-protes itu. Pasti nggak ada protes itu. Cuma karena kalah, maka dia protes. Bang Andi, kalau 01, 03 menang, giliran Bang Andi yang akan ribut nanti. Barangkali kalau kita punya bukti-bukti dong. Ya. Kalau ada bukti-bukti. Tapi kalau 13-14 juta tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Andi kira-kira gugat ke MK nggak kalau kalah? Kan menang. Nggak, misalnya. Bagaimana kalau menang? Bukan misalnya. Ya mau menggugat yang 13-14, yang harus cari 13-14 juta itu. Jadi kalau perdebatan tadi itu mustahil. Mustahil. 13-14 juta mustahil. Mustahil. Di Bali aja kalah. Ya begitu. Di Bali aja kalah. Di DKI juga kalah. Memang 01 menang di Aceh dan Sumatera Barat. Terlalu jauh. Kalau beda-beda tipis, kita bisa cari misalnya sehingga butuh 500.000 suara, butuh 1 juta suara. Kalau perlu kita, misalnya kalau saya konsultan politik dari 01, 03, beda tipis sekali. Kalau perlu tiap-tiap kota suara dihitung ulang. Tapi kalau jumlahnya 13-14 juta, mau cari segitu, artinya mau cari 9% kali 1,5 juta. Mimpi kali. Mimpi kali. Bung Refli, mimpi kali. Gitu ya kurang ya, mimpi kali ya. Nah, tes dulu. Jadi saya sengaja membiarkan Bang Andi Malarangge ngomong, ya kan? Okay. Karena saya mau mendengarkan ini ngomong apa sih ini orang ini. Jadi memang sengaja. Gini, banyak hal yang ingin saya garis bawahi ya. Ini kita nih frekuensinya tuh beda. Ya, frekuensinya beda. Tapi sebentar, saya mau tanya lu, itu tadi tiga kan benar kan? Yang pertama diskualifikasi keduanya, yang kedua diskualifikasi. Nanti saya jelaskan. Gibran, ini aja dia nggak tahu ya kan? Silakan. Tuntutannya nggak tahu ya kan? Jangan potong dulu Bang. Yang kita baca di media. Kira-kira begitu. Tapi kalau Anda mau jelaskan lagi, saya jelaskan Bang ya. Saya jelaskan secara baik-baik ya. Pertama, yang dimohonkan itu petitumnya itu adalah pertama adalah diskualifikasi calon 02 satu pasangan baik Prabowo maupun Gibran Raka Buming Raka.
dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat ya, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Yusril bilang nanti kalau pemilu ulang gimana, tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Dia nggak ngerti apa antara pemilu ulang sama pemungutan suara ulang. Ya. Itu bedanya di mana? Ya beda lah. Lokal dan kalau nasional. pemilu itu satu rangkaian. Oke. Ya kan, sampai nanti pelantikan itu pemilu. Tapi kalau pemungutan suara ya nyoblos itu. Walaupun di seluruh Indonesia, misalnya. Iyalah, seluruh Indonesia. Oke. Dan untuk cawapres saja misalnya begitu, tidak termasuk pileg. Tidak termasuk pileg dong. Kita sengketa pilpres ngapain? Kita bicara pileg gimana? Jadi PSU pileg itu itu ya bedanya. nanti. Nggak, biar jelas ini, biar jelas. Pileg itu nanti setelah selesai pilpres di mahkamah nanti ada pilegnya juga kan. Nah, yang kedua sebagai alternatif, at least setidaknya adalah yang didiskualifikasi itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Kenapa Gibran? Karena ada alasan yang sifatnya pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi. Yaitu ketika dia mendaftar itu PKPU-nya belum berubah, syarat 40 tahun itu masih ada di PKPU, dan PKPU itu adalah sebuah tindakan administratif prosedur untuk mendaftar. Nah, selengkapnya coba baca statement dari Yusril Ihza Mahendra, ya kan? Yusril dalam video yang beredar mengatakan bahwa putusan MK 90 itu kontroversial. Kalau kita lihat diktum, katanya diktum yang putusan tersebut, concurring opinion dari dua hakim MK yang bernama Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik itu bukan concurring, tapi itu dissenting. Karena itu sebenarnya harusnya posisinya bukan 5-4. Dia bilang posisinya 6-3 ini. Jadi kalau saya misalnya dapat putusan ini, saya sudah mengatakan, udahlah saya tidak gunakan keputusan ini. Karena nanti juga akan dipermasalahkan. Ini putusan 90 ya? Iya. Okay. Tapi sekarang Yusril kan jadi ketua tim untuk 02. Tapi videonya kan beredar kan. Kalau mau saya setelkan bisa nih hari ini nih. Sekarang ini kalau mau diperdengarkan bisa. Itu satu. Yang berikutnya adalah begini. Kita ini membuat yang namanya tim hukum tuh Bang, ya. Itu bukan kemarin sore, bukan ketika kalah lalu kemudian kita bikin tim hukum. Kita bikin tim hukum itu sudah setahun sebelumnya. Dan saya sudah wanti-wanti mereka, tolong siapkan gugatan. Tolong siapkan gugatan. Either Anda menang, apapun Anda kalah, itu pasti akan ada gugatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu pemilu ini pasti nggak karu-karuan. Karena Gibran sudah terlibat di dalamnya. Makanya saya katakan, misalnya kita bicara tentang survei. Itu EF melakukan survei yang sangat menjelimet. Dia melakukan survei di setiap provinsi itu, kecuali di Papua. 4 di Papua dia tidak lakukan. Maka hasilnya itu Oktober itu baru 38% untuk Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran, sebelum dipasangkan dengan Gibran. Tetapi kita lihat coba, dari 38% ke 58% itu kurang dari 4 bulan. Kita kan bicara tentang logika. Kira-kira Anda kalau mau melonjak begitu apa yang harus Anda lakukan? Oh, karena rakyat cinta sama Prabowo. Kalau cinta sama Prabowo sudah 90% dari awal dia. Ya kan? Tapi dia 38% sebelum Gibran nyalon. Begitu Gibran nyalon, bansos keluar semuanya, udah terjadi pelipatan. Tidak hanya bansos Bang, bansos, intimidasi, mobilisasi, semua itu satu paket, maka terjadilah angka. Dan kalau kita lihat misalnya Sirekap, aduh Allahu Akbar, Sirekap itu alat pandu kecurangan kita bilang. Tahu nggak berapa? Sebelum Hairul Anas ini bersaksi di MK, saya sudah interview dia. Yang namanya Sirekap itu ada 400.000 kali mungkin diubah. Perubahan-perubahannya itu, bayangkan. 400.000 kali? Iya. Programnya? Bukan, angka-angkanya itu 400.000 kali berubah. Dan yang paling lucu, yang paling tidak yang diakui oleh KPU, perubahan yang tidak cocok antara C hasil dengan mesin pemindaiannya itu 154.541 kali. Ya kan? Coba bayangkan. Dan ketika perubahan itu dilakukan, itu tidak berubah persentasenya yang 58%. Anda tahu kapan persentase 58% itu dikonfirmasi dan tidak pernah berubah? 1 jam setelah dibuka, sejak quick count, hitung cepat?
sejak tanggal 14 Februari itu. Beberapa jam saja. Dan itu nggak pernah berubah. Tunggu dulu Bang, saya kan belum motong. Tidak pernah berubah sampai kemudian Sirekap itu almarhum. Almarhum dalam 80% saja, tapi 58% itu tidak berubah. Dan confirm dengan yang manualnya. Berapa tadi diperbaikinya? 400.000 kali padahal? Iya. 400.000 kali. 400.000 kali. Dari tanggal 14 Februari sampai almarhum. Sampai tanggal pengumuman itu, iya. 20 Jadi Maret, ada perbaikan, bukan perbaikan, maksudnya perubahan-perubahan itu, perubahan angka itu. Nah, coba bayangkan, termasuk Hairul juga mengatakan, kalau kita lihat Sirekap, perbedaan suara antara paslon dengan Sirekap, itu lebih besar suara paslon itu 30 juta kali. 30 juta. Lalu apalagi? Perbedaan antara pemilu legislatif dan pemilu pilpres. 24 juta lebih banyak pemilu pilpresnya. Suara pendukung Anies itu plus 3 juta. Suara Anies dan Muhaimin lebih kecil 3 juta lebih dibandingkan suara paslon partai pendukungnya. Suara PDIP itu lebih banyak 7 juta dibandingkan suara Ganjar. Padahal pendukung Ganjar itu ya kecil-kecil aja kan. Ada dua partai yang tidak lolos parliamentary threshold, PDIP juga berkurang. Tapi khusus untuk 02, 24 juta lebih. Kan ini sebuah angka-angka yang incredible. Makanya kalau kita main ke MK menggunakan gaya pidana dan perdata, udah mati kita. Anda mau bawa berapa saksi untuk mengatakan bahwa saya terima bansos? Yang menyebutkan misalnya, yang mengubah 14 juta tadi. Let's say ada perbedaan 30 juta misalnya. Lalu 30 juta orang Anda mau datangkan bahwa nih saya terima bansos dan saya pilih 02 karena itu. Nggak mungkin. Yang namanya pembuktiannya cuma 1 hari doang. Bayangkan kasus yang namanya siapa yang kena racun itu? Mirna. Itu berapa kali sidangnya? Locus delictinya jelas, tempus delictinya jelas. Kasusnya cuma 1. Ini kasus dari Sabang sampai Merauke. Makanya strategi yang kita melakukan pendekatan yang sedikit scientific. Jadi scientific approach. Jadi bagaimana misalnya kita melihat ada 3 hal yang paling kita utamakan. Dan puncaknya adalah sebenarnya cawe-cawe Jokowi sebagai ketua tim pemenangan 02 dalam tanda kutip. Saya kasih contoh lah data misalnya. Kunjungan Jokowi itu ke Jawa Tengah 30 kali selama menjelang Pilpres lebih banyak daripada kunjungan Prabowo Gibran sendiri, bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka bagi-bagi tugas. Daerah-daerah yang lemah Prabowo-nya Jokowi masuk di situ. Nah, karena itu saya katakan pendekatan saintifik kita adalah 3 hal ini penting. 1, putusan 90 itu ya, kalau kita mau jelaskan, walaupun putusan itu dimaksudkan buat Gibran, tapi bukan putusan Gibran itu. Itu kan putusan mengenai norma yang bisa dimanfaatkan seluruh anak Indonesia kalau seandainya putusan itu normal, ya kan? Tetapi Yusril sendiri sudah mengatakan ini putusan masih membutuhkan yang namanya perubahan peraturan KPU. Untuk membuat peraturan KPU kita butuh konsultasi dengan DPR. Nggak mungkin, tidak catch up waktunya. Apa yang dilakukan KPU yang terkonfirmasi di persidangan? 2 hal. 1, dia bikin surat edaran mengundang, tolong dong yang mau daftar silakan. Yang kedua, dia coba bypass ke Dirjen Perundang-undangan untuk PKPU itu disahkan, diundangkan sebelum adanya konsultasi DPR. Itu terungkap dalam persidangan di DKPP yang kemudian diceritakan kembali oleh Patra MZ atau Arif Patrawijaya. Coba bayangkan dari situ saja ini sudah melanggar azas mandiri independen bagi KPU. Pasal 22 ayat 5. Nah, sebentar dulu dong. Nanti ada silakan Anda ngomong sebanyak-banyaknya nanti, ya kan? Silakan ada sebanyak-banyaknya. Dipersingkat lagi, Bung Refli, silakan. Ya, karena itu saya katakan kalau kita mengikuti persidangan, saya agak berbunga-bunga sedikit kemarin, ya kan? Makanya saya bilang, saya hari ini bahagia. Sorenya bilang, saya hari ini bahagia. Kenapa? MK paling tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Terbukti dia panggil 4 menteri tersebut. Plus DKPP. Anda pikir dia manggil untuk apa? Dia memanggil untuk 1, mengonfirmasi uang bansos itu legal atau tidak.
Makanya dia panggil Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani. Dia akan panggil bagaimana uang bansos itu. Karena uang bansos itu ada 496,8 plus yang namanya automatic istilahnya adjustment. Yang 5% kementerian lembaga yang kemudian terkumpul 50 triliun. Itu di luar mekanisme, bahkan dikatakan itu melanggar undang-undang. Oke. Lalu dipanggil juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial, untuk melihat bagaimana sih governance pembagian bansos tersebut. Kok bisa Menteri Sosial tidak banyak terlibat misalnya, yang kebetulan belongs to PDIP. Lalu dipanggil juga, yang kita juga gembira, di KPP. Kenapa di KPP dipanggil? Untuk mengkonfirmasi mengenai pencalonan dan penetapan Gibran yang kemudian dinyatakan melanggar etika. Karena itulah saya berpikir mudah-mudahan MK kembali pada hitonya. Saya tidak mengatakan MK itu breakthrough, terobosan hukum. Kalau mengatakan MK terobosan hukum kurang baca dia berarti. MK sejak putusan pertama 2004 mengatakan kami adalah the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Kalau seandainya Pilpres itu melanggar prinsip-prinsip Pilpres yang jujur dan adil, yang luber dan jurdil, maka MK tidak terhalang untuk menilai sebuah pemilu, not only angka-angka atau kuantitatif. Dan saya terlibat dalam putusan itu, karena waktu itu saya asisten hakim atau staf ahli. Jadi ada aspek kualitatifnya, ada aspek kuantitatifnya. Nah, mudah-mudahan MK tidak lagi tersesat, kembali ke jalan lurus untuk menegakkan demokrasi kita yang Bang Andi Malarange suaranya berbeda ketika saya undang, ketika partainya mau dicopet oleh Muldoko. Sekarang agak berbeda ketika sudah gabung ke istana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waktu itu lawannya Muldoko. Saya begini. Saya mesti jawab. Saya senang tadi kalau Bung Refli mengatakan bahwa kita melakukan pendekatan saintifik. Tapi yang disampaikan oleh Bung Refli sama sekali nggak saintifik, hanya narasi saja. Kalau mari kita lihat, kalau bicara soal saintifik ya, katanya tadi survei tiba-tiba naik, padahal dalam beberapa bulan terakhir sebelum pemilu, survei itu memang naik. Bang, saintifik yang kita maksud itu adalah permohonan dengan menggunakan ahli. Ada ekonometri, ada pendekatan. Survei itu memang dia naik. Dan di ujung pemilu, semua pemilu kita lihat, siapa-siapa kandidat yang surveinya naik di ujung pemilu, beberapa saat, ya kira sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya momentum itu susah dilawan. Kalau sebaliknya ketika dia turun terus, merosot terus. Itulah. Karena ada begini, ada orang-orang yang memang belum mengambil keputusan. Dan mengambil keputusan itu terakhir-terakhir. Melihat tren, dia melihat siapa yang menang. Kalau dia lihat ini yang menang, dia kemudian berpilih ke situ. Namanya bandwagon effect. Ada teorinya itu. Lalu kemudian, kenapa kok Ganjar sekian suaranya PDIP, padahal PDIP sekian suaranya. Anies sekian suaranya, padahal suaranya kumpulan partai-partainya sedikit. Itu namanya split voting. Jadi fenomena split voting juga sudah ada di Indonesia. Dari dulu suara partai dengan suara capres bisa berbeda. Bahkan partai kita misalnya untuk DPR RI jumlah totalnya beda. Dengan DPRD provinsi beda lagi. DPRD kabupaten kota totalnya beda. Karena orang melakukan split voting. Oh kalau DPRD kabupaten aku pilih yang ini. Untuk DPRD provinsi aku pilih ini. DPR RI aku pilih ini. Untuk presiden aku pilih ini. Di Bali begitu. Untuk DPR RI dia pilih PDIP. Tapi untuk Pilpres dia pilih Prabowo. Di Jawa Tengah juga begitu. Bukan karena kunjungan Pak Jokowi yang berkali-kali ke sana. Kunjungan bagaimana membuktikannya? Kunjungan Pak Jokowi tidak ada kunjungan Pak Jokowi barangkali tetap menang. Bagaimana membuktikannya nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Sebentar lagi masih banyak. Selepas jeda nanti saya kembalikan. Nanti saya kasih ke Bung Andi. Saat lagi ini udah over. Silakan.